Pernah tidak kita membaca Alkitab, tapi sebenarnya tidak benar-benar memahami maksudnya? Hari ini kita akan belajar satu ayat yang sangat sederhana, tapi isinya bisa mengubah cara kita melihat seluruh iman Kristen. Cara mudah belajar Alkitab sesi 4. Injil Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jangan lupa patokan sederhana ini. Membaca atau mendengar dengan perhatian, bertanya, dan menceritakan kembali. Sekarang kita mulai. Apa yang penulis ingin sampaikan melalui firman ini? Ternyata ada dua bagian besar. Pertama, hukum Taurat Musa. Kedua, kasih karunia dan kebenaran Kristus. Hukum Taurat itu apa? Ini adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan melalui Musa khusus bagi umat Israel. Karena itu sering disebut hukum Taurat Musa. Kita juga mengenalnya sebagai 10 perintah Allah yang bisa kita baca di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Namanya saja perintah, berarti ini adalah hukum yang harus ditaati. Tapi bukan sekadar taat, harus taat dengan sempurna 100%. Dalam kitab Ulangan 28 dituliskan, kalau seluruh hukum Taurat dilakukan, diberkati. Kalau tidak, kutuk menjadi bagian mereka. Tetapi, kedatangan Yesus Kristus membawa sesuatu yang benar-benar berbeda 180 derajat. Yesus datang membawa kasih karunia. Pertanyaannya, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih Allah yang dikaruniakan kepada orang percaya. Dan bentuk kasih karunia itu menunjuk kepada Yesus sendiri, Sang Anak Tunggal Allah. Kenapa disebut karunia? Karena manusia berdosa sebenarnya tidak layak menerimanya. Tapi justru disitulah letak kasih karunia. Tuhan memberikan kehidupan untuk menggantikan kematian kita akibat dosa. Dan ini bagian yang luar biasa. Kasih karunia itu juga membawa kebenaran Kristus bagi kita. Maksudnya bagaimana? Yesus adalah orang benar, kita adalah orang berdosa. Orang berdosa tidak bisa membuat dirinya benar dengan usaha apapun. Tetapi Yesus yang benar itu datang kepada kita. Dan di atas salib terjadi barter yang ilahi. Dosa kita ditukar dengan kebenaran Kristus. Haleluya! Yesus yang benar menjadi berdosa dan mati. Kita yang berdosa menjadi benar di hadapan Allah. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Bahkan di dalam Injil Yohanes sendiri sudah dinyatakan. Tapi sayangnya masih sering disalah mengerti oleh banyak orang Kristen hari ini. Penjelasan ini sebenarnya masih kita bisa dalami lagi. Dan di kesempatan berikutnya, kita akan masuk lebih dalam kepada kebenaran ini. Karena memahami firman Tuhan dengan benar, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubahkan hidup. Shalom, Tuhan memberkati.